Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kelas 7 Mapel PKN, di sini saya akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelumnya, silakan persiapkan alat tulis dan buku LKS kalian masing-masing. Yang pertama kita akan bahas yaitu negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban, keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda dengan yang satu dengan yang lainnya. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain yang pertama, yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial, yaitu tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Kalian perhatikan gambar di samping. Apakah yang dapat kalian temukan? Dalam kehidupan sosial, pasti ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma itu melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut AFDC, negara hukum mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah supremacy of law. Adalah tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik itu rakyat maupun pejabat. Yang ketiga adalah human right. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Selanjutnya, jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3.
dan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1. Artinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan baik, tidak ada kecualinya. Sanksi norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya, maka diberikan sanksi yang tegas. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim, sedangkan warga masyarakat adalah sebagai subjek pelaku hukum. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah 1. Memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Dan salah satu tempat penegakan hukum adalah di pengadilan negeri, seperti gambar pada contoh berikut. Sekarang kita bahas tentang keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Keadilan mendasarkan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. 1. Keadilan distributif. Bisa kalian baca sendiri materi yang ada di LKS kalian. Yang kedua, keadilan legal. Dan yang ketiga, keadilan komutatif. Dijatuhkannya hukum secara alamiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Pembalasan atas kesalahan. 2. Penjeraan, baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, rehabilitasi. Yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Oke, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menulis rangkuman materi yang ada di video di atas yang sudah saya sampaikan, lalu fotokan hasilnya dan kirim ke nomor Bu Engga. Selamat mengerjakan. Thank you. Keep healthy and stay at home. Kalian luar biasa. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.